Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk pagi hari ini kita belajar yaitu tentang bab haji. Silahkan dibuka buku paket kalian, yaitu bab haji pada halaman 56 ya, tentang haji. Sekarang di sini yaitu pengertian haji. Haji itu berasal dari bahasa yang berasal dari kata hajja yahiju hajjan, yang mempunyai arti menyengaja atau menuju ke suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, haji itu adalah menyengaja berangkat ke Baitullah atau rumah Allah, yaitu yang dimaksud adalah Masjidil Haram yang berada di Mekah, untuk melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah, dan seluruh amalan manasik lainnya untuk mendapatkan ridho Allah. Itu dilaksanakannya dengan penuh rasa keikhlasan. Itu adalah pengertian dari haji. Haji ini merupakan rukun Islam yang kelima ya. Nah, di sini ada beberapa hukum haji, yaitu hukumnya haji itu wajib bagi mereka yang mampu ya. Wajib di sini yaitu wajib untuk pertama kali dan telah mampu untuk melaksanakannya, itu hukumnya wajib. Yang kedua yaitu sunnah, itu apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk 2 kali dan seterusnya, itu adalah sunnah. Ketika pertama kali dia udah mampu, itu dia melaksanakannya dengan mampu, berarti dia hukumnya wajib. Yang sunnah ketika dia sudah melaksanakan untuk yang pertama kali dan ke yang mau kedua kali dan seterusnya, itu sunnah. Makruh itu apabila sudah pernah melaksanakan sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk keberlangsungan hidupnya, maka hukumnya makruh. Yang ketiga adalah haram, itu jika pergi haji dengan maksud untuk membuat kerusakan atau keonaran di tanah suci Mekah, itu hukumnya haram, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Terus yang di sini adalah syarat wajib haji. Yang pertama adalah Islam ya, harus orang Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga adalah balik di sini adalah tandanya udah dewasa. Bagi laki-laki ini tanda-tanda balik yaitu ketika mereka sudah mimpi basah ya, untuk laki-laki. Untuk perempuan udah ditandai dengan haid atau menstruasi, berarti dia tandanya udah balik. Ketika dia melaksanakan haji, maka dia sudah diperbolehkan atau sah melaksanakan haji karena sudah balik. Yang keempat adalah ada mahramnya. Mahramnya di sini adalah perempuan, seorang istri itu harus didampingin suami atau mahramnya ketika keluar rumah ya. Yang kelima adalah mampu ya. Mampu di sini dalam arti yang pertama adalah kesehatannya baik, bekalnya ada kendaraannya, dalam perjalanannya dia aman, itu adalah mampu. Yang di sini yang kedua adalah mampu mengerjakan haji tetapi dia tidak sempat mengerjakan karena dia dikerjakan oleh orang lain, misalnya ketika sudah meninggal dunia tetapi waktu hidup ia belum sempat melaksanakan ibadah haji ya, itu diperbolehkan. Terus yang selanjutnya yaitu syarat sah haji. Syarat sah haji di sini adalah syarat sahnya adalah Islam, terus balik, berakal. Selanjutnya adalah merdeka, itu adalah syarat sahnya haji. Terus sekarang di sini adalah rukun haji ya. Nah, rukun haji di sini adalah rukun itu merupakan bagian dari ketentuan pelaksanaan ibadah haji yang harus dilaksanakan. Kalau tidak maka dia hajinya tidak sah. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu apa? Ihram itu adalah niat untuk melaksanakan haji yang mengenakan pakaian ihram dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam ibadah haji. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf di sini artinya adalah
dia berhenti atau berdiam di padang Arafah, dan ini merupakan salah satu rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan. Wukuf ini dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 malam tanggal 10. Terus yang selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini juga merupakan rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Tawaf itu artinya apa sih? Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, yang pertama putarannya berlawanan dengan arah jarum jam, yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri dengan Hajar Aswad pula. Tawaf ifadah itu adalah tawaf yang dikerjakan setelah tawaf Mina. Tawaf ini disebut dengan tawaf fardu karena hukumnya fardu atau wajib. Ini dinamakan tawaf ifadah. Terus yang selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil. Lari dari mana? Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ya, ini merupakan rukun dari haji yang tidak bisa ditinggalkan. Sa'i sebanyak 7 kali. Terus selanjutnya yaitu tahayul. Ya. Tahayul di sini, tahayul itu artinya adalah mencukur atau menggunting rambut. Itu paling sedikit 3 helai rambut, ya. Tahallul ini ada 2 macam. Yang pertama adalah tahallul awal atau pertama, dan ada tahallul sani atau yang kedua, ya. Nah, sekarang di sini yaitu ada rukun haji yang selanjutnya yaitu tertib. Tertib ini diartikan yaitu urut-urut, yaitu melaksanakan rukun haji secara urut. Yaitu yang pertama tadi rukun haji adalah ihram, terus wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul atau mencukur rambut, dan yang terakhir adalah tertib. Terus selanjutnya di sini adalah wajib haji. Wajib haji yang pertama yaitu ihram dari mikot. Artinya di sini yaitu memakai pakaian ihram yang sudah ditentukan. Terus yang kedua adalah mabit di Musdalifah. Di sini adalah artinya bermalam di Musdalifah. Tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Terus yang C adalah melontar jumroh Aqobah, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Terus yang D melontarkan 3 jumroh, ya. 3 jumroh di sini adalah jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah, dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, ya. Kalau yang E adalah mabit di Mina atau bermalam di Mina. Terus yang F tawaf wada, di sini adalah artinya tawaf perpisahan, ya. Yang G adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang. Terus selanjutnya yaitu sunnah haji. Sunnah haji di sini yang pertama yaitu melaksanakan haji dengan cara ifrad, yaitu artinya melaksanakan haji terlebih dahulu, selanjutnya melaksanakan umroh. Terus yang B adalah melaksanakan talbiyah dengan suara yang keras bagi laki-laki. Ini adalah sunnah dari haji. Bacaannya bagaimana? Bacaan talbiyah ini adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah bacaan talbiyah. Bagi laki-laki disunahkan untuk dibaca secara keras. Terus yang C yaitu berdoa setelah membaca bacaan talbiyah. Yang D membaca zikir sewaktu-waktu. Yang E yaitu tawaf kudum atau tawaf pada saat pertama kali datang di kota Mekah, itu dinamakan tawaf kudum. Kalau tawaf perpisahan tadi adalah namanya tawaf wada.
artinya adalah tawaf perpisahan atau tawaf meninggalkan kota Mekah. Terus yang F, sunnah selanjutnya yaitu menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf kudum. Yang G, masuk ke Ka'bah atau Baitullah ya. Terus selanjutnya di sini adalah ada beberapa larangan-larangan dari haji baik untuk laki-laki ya. Ada beberapa. Yang pertama yaitu larangan yaitu memakai pakaian yang dijahit ya, bagi laki-laki dilarang. Yang kedua adalah memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaos kaki, itu tidak boleh. Yang ketiga menutup menutup kepala. Yang keempat menjadi wali nikah, itu tidak boleh bagi laki-laki. Terus larangan bagi perempuan di sini adalah memakai tutup kepala. Yang kedua adalah memakai sarung tangan ya. Nah, ada lagi di sini bagi laki-laki ya. Bagi larangan bagi laki-laki yaitu juga tidak diperbolehkan untuk memakai wangi-wangian. Ini baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan. Terus dilarang menghilangkan rambut yang ada di badan, tidak boleh. Dilarang memotong kuku, dilarang mengakadkan nikah, tadi tidak boleh. Dilarang memburu atau menghilangkan nyawa binatang, itu juga dilarang. Terus tata cara haji yang pertama adalah tamattu. Tamattu di sini adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu hingga selesai, kemudian mengerjakan haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ini disebut dengan tamattu. Nah, di sini berikut ada tata cara dalam haji tamattu, yaitu yang pertama adalah mengenakan pakaian ihram ya. Terus yang kedua adalah mikot. Mikot di sini adalah batas waktu atau batas tempat memulai ihram ya, sesuai dengan datangnya seseorang. Terus yang selanjutnya yaitu C adalah menuju Ka'bah di tawaf ya. Nah, untuk menuju Ka'bah itu melaksanakan tawaf kudum atau tawaf umroh dengan tata cara sebagai berikut ya. Itu ada tata caranya tetap dalam keadaan berwudu. Kalau di sana menjaga wudhu, menghadap Hajar Aswad dan menciumnya, putar badan dan menjadikan Baitullah berada di sebelah kiri. Terus putaran pertama sampai ketiga dengan lari, sedangkan putaran keempat dan selanjutnya dengan berjalan biasa. Pada setiap putaran sampai di Hajar Aswad hendaknya kita mengecup atau menyentuhnya. Jika tidak mungkin cukup dengan isyarat saja ya. Terus di sini nah di sini yaitu yang di sini adalah tata cara ibadah haji dengan tamattu. Yang adalah sa'i ya, lari-lari kecil 7 kali dari Safa dan Marwah. Terus itu membayar dam atau menyembelih binatang, dam atau denda ya. Nah, ini dam di sini adalah dam itu dilakukan ketika kita melakukan pelanggaran. Ketika apa? Kita melakukan larangan apa? Itu mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai wangi-wangian, memakai minyak rambut, bersetubuh setelah tahallul pertama. Nah, itu kita mendapatkan dam ya. Dam itu adalah apa? Dam itu adalah denda atau sesuatu karena kita telah melanggar ya. Nah, yang kedua adalah tahallul. Terus wukuf ya, tadi udah dibahas di depan. Mabit di Muzdalifah. Mabit tadi artinya adalah bermalam. Terus jumrah Aqobah, tawaf ifadah, melempar jumrah ketiga ya. Di sini jumrah ketiga yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Terus tawaf wada.
Nah, yang kedua yaitu caranya dengan qiran. Qiran di sini adalah menggabungkan cara haji dengan cara qiran, dengan cara digabungkan ya, mengerjakan haji dan umrah secara sekaligus ya. Nah, terus yang ketiga adalah haji ifrad. Haji ifrad di sini adalah menyendiri haji maupun menyendiri dalam melaksanakan umroh. Terus hikmah dalam haji di sini banyak sekali, yaitu hikmahnya banyak sekali ya, silahkan dibaca. Pada halaman 76, yaitu pertama adalah yang jelas adalah menambahkan iman dan takwa, dapat mengambil pelajaran, terus memperkuat fisik dan mental, menumbuhkan semangat berkorban, dan menunaikan ibadah haji yang terdapat di dasar-dasar pokok ya. Terus perbedaan haji dan umroh. Nah, ibadah haji itu adalah salah satu dari rukun Islam, yakni rukun Islam yang kelima. Terus ibadah haji ini hanya dilaksanakan pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Dalam ibadah haji terdapat wukuf, yaitu di padang Arafah. Mikot dalam haji itu ada dua, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Ibadah haji tidak dapat dilakukan bersamaan dengan umroh apabila umrohnya tidak dilakukan pada musim haji. Terus perbedaan dengan umroh di sini adalah ibadah yang tidak masuk dalam rukun Islam. Ibadah umroh itu dapat dilaksanakan kapan saja. Terus umroh itu tidak ada wukuf di padang Arafah. Mikot dalam ibadah umroh hanya satu, yaitu mikot makani. Terus ibadah umroh itu dapat dilaksanakan bersamaan dengan haji apabila umrohnya dilakukan pada musim haji, bisa sekalian ya. Tapi haji itu tidak bisa dilakukan kapan saja. Kalau umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.